Kalau kita sekarang bulan Muharram Suro, rata-rata yang mati duluan itu kaum laki-laki. Buktinya kalau ada acara santunan anak yatim, banyak anak yatim. Coba cari anak yang piatu, ibunya dulu yang meninggal, jarang. Paling satu kampung nemunya yang piatu 2 orang, yang yatim bisa 100 orang. Itu sebagai bukti suaminya tidak kuat. Sakit-sakit. Jadi sampai total setiap kampung, kalau tidak percaya, setiap bulan santunan anak yatim Muharram, cari anak yang piatu itu jarang, rata-rata ya yatim, suaminya meninggal dulu. Karena yatim itu man mata abu, anak yang ditinggal mati bapaknya, bukan anak yang ditinggal mati ibunya. Wa yastamiru yatimu ilal bulu, dan sifat yatimnya terus sampai anak itu menginjak usia balik. Kalau sudah balik, hilang yatimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri sulahati tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibron rajulun amma qauman wahum lahu karihun wa mra'atun batat wa zawjuha alaiha sakhitun wa akhwani mutasorimani. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu latur fa'u sholatuhum, ada 3 orang yang sholatnya tidak pernah diangkat fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka, sibron, diangkat sekilan. Jadi ada 3 orang yang sholatnya tidak diangkat melebihi kepalanya jarak sekilan. Maksudnya ini lambang dari kinayah an adami qabuliyah,
sholatnya seseorang, ibadahnya seseorang tidak Allah terima. Ada 3 orang yang ibadahnya tidak Allah terima, sholatnya tidak Allah terima. Yang pertama adalah rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Seorang pria yang ngimami kaum, yang ngimami makmum, sedang aksaruhum, sebagian besar dari makmum itu benci kepada dia. Rata-rata makmumnya, meskipun tidak semuanya, rata-rata banyak benci kepada orang itu. Terus orang itu jadi imam. Sholatnya imam semacam seperti itu tidak diterima oleh Allah. Karena yang jelas orang itu benci pasti punya alasan. Karena akhlaknya imam itu jelek, karena hidupnya sering menyengsarakan umat, karena hidupnya sering menyakiti tetangganya, hidupnya sering membuat keonarannya, jelas gitu. Tidak harus semua umatnya yang benci, sebagian besarnya benci. Orang seperti itu ibadahnya tidak Allah terima. Berarti jadi orang itu harus saling tolong menolong, sering memberikan kelonggaran, kebahagiaan kepada orang lain, sering nolong orang. Orang benci tidak mungkin langsung benci. Paling kalau orang langsung benci itu kadangkala ya karena salah paham, kadangkala ada yang mengadu domba, kadangkala ya karena iri. Itu privasi, pribadi. Biasanya yang benci cuma 1 orang 2 orang. Tapi kalau yang dimaksud hadis ini, sebagian besar dari orang sekitarnya itu banyakan bencinya ke orang itu daripada seneng, daripada ngefansnya, daripada cintanya. Jadi banyakan orang yang seperti itu tidak layak jadi imam, mending jadi makmum aja. Karena imam itu lambang pimpinan yang mengarahkan umat. Kalau pimpinannya sudah tidak benar, berarti tidak bisa mimpin, tidak bisa ngorangi orang. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Terus yang kedua, wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Orang yang sholatnya tidak Allah terima adalah seorang wanita atau seorang istri yang bermalam di rumah suami, sedang suaminya tidak ridho kepada dia, sedang marah kepada dia. Marahnya karena ada alasan. Kayak istrinya ini linahwi su'i khuluqiyah, istrinya punya akhlak yang jelek, budi pekerti yang jelek. Au litafwitiha alayya haqqan min huquqihil mutawajjih alayya syar'an. Karena istrinya tidak memenuhi hak kewajiban yang seharusnya diberikan kepada suami. Tidak memenuhi hak, diajak hubungan intim tidak mau, ditunda-tunda. Suaminya sudah ngelenyer awalnya. Diajak malam nanti aja pagi mas ya. Diajak pagi nanti habis duhur, diajak duhur nanti aja habis maghrib ya. Ditunda-tunda terus. Ini berarti tidak memenuhi kewajiban. Aslinya kalau kewajiban memasak, kewajiban nyapu-nyapu rumah, beres-beres rumahnya sih kewajiban suami semua. Tapi istri itu punya ladang atau lahan pahala, dengan ikhlas mengerjakan itu dengan suka hati, dengan ridho. Kayak gitu. Aslinya suami semua. Istri tugasnya melayani suami ya. Itu kalau ada istri, jadi yang dimaksud ini wujubu ta'ati zauja li zaujiha fi ghairil maksiyah. Jadi istri itu wajib taat kepada suami selain perintah maksiat. Kalau perintahnya suami itu maksiat kepada Allah, maka istri tidak wajib taat kepada suami, lebih wajib taat kepada Allah. Yang dimaksud hadis ini, sholatnya istri yang tidak diterima itu istri yang bermalam di rumah suami atau rumah istrinya, sedang suaminya tidak ridho kepadanya, suaminya lagi murka marah kepadanya. Contohnya kayak tadi tuh, diajak hubungan intim nggak mau, karena saya sudah tidak cinta lagi kamu. Terus suaminya pegel, marah, emosi. Itu dapat laknat dari Allah. Sholatnya selama suaminya tidak ridho, sholatnya tidak Allah terima, tidak diangkat ke atas langit. Kayak gitu. Tapi perlu dicatat tadi, selain perintah yang
maksiat. Kalau maksiat perintahnya suami wajib nak taat. Jangankan suami, orang tuanya pun merintah maksiat, maka si anak tidak wajib taat. Ada murid diperintah gurunya maksiat, maka murid tidak wajib taat. Intinya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Dulu kalau kita lihat sejarahnya Siti Zulaikha, diceritakan di surat Yusuf, sampai Siti Zulaikha ini memaksa banget kepada Nabi Yusuf. Kayak terkesan yang wanita pingin memperkosa ya memperkosa Nabi Yusuf, memperkosa yang laki-laki. Itu sebelum Siti Zulaikha menikahi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipaksa sampai baju belakangnya Nabi Yusuf ini sobek, berarti yang perempuan yang maksa. Tapi kalau baju depannya laki-laki yang sobek, berarti yang laki-lakinya maksa, yang perempuan tidak mau. Ini baju belakangnya Nabi Yusuf yang sobek, berarti Siti Zulaikha yang sangat memaksa. Setelah selang berapa tahun kemudian Nabi Yusuf jadi raja, Siti Zulaikha sudah tua renta, sudah nenek-nenek cobo ya. Siti Zulaikha menembangkan syair, nenek-nenek kok syair. Nabi Yusuf sedang namanya raja, jalan mengelilingi rakyatnya, ngontrol patroli ya. Menjumpai nenek-nenek melantunkan syair cinta. Terus ditanyai, "Nek, sampean sudah tua, sudah sepuh kok nyanyi-nyanyian kayak anak muda gitu. Memangnya pernah patah hati ya?" "Iya, saya dulu cinta kepada pria ya, sampai sekarang tidak kesampaian cinta saya." "Siapa namanya?" "Yusuf." Nabi Yusuf tidak sadar ternyata wanita yang di depannya Siti Zulaikha. Sudah nenek-nenek, sudah keriput semua. Akhirnya Nabi Yusuf ini berdoa kepada Allah agar Siti Zulaikha jadikan muda lagi. Karena orang Mesir dulu itu tidak banyak beriman kepada Nabi Yusuf, sampai Nabi Yusuf ini berdoa itu di hadapan orang banyak, dan semua orang menyaksikan Siti Zulaikha jadi muda lagi, kayak anak perempuan, anak gadis perempuan usia 19 tahun. Dari 80 tahun jadi 19 tahun wajahnya, tubuhnya. Akhirnya semuanya banyak yang beriman dan sebagian ada yang tidak mau beriman. Setelah singkat cerita Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha ini kan masuk Islam, ikut agamanya Allah yang dibawa oleh nabinya Allah yang bernama Nabi Yusuf. Nah, gitu. Siti Zulaikha setiap diajak hubungan intim tidak pernah mau. Sesudah nikah itu diajak malam ditunda pagi, diajak pagi ditunda malam, terus seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf bertanya, "Zulaikha, dulu sebelum kita menikah engkau memaksa saya. Sekarang sesudah menikah kamu saya ajak hubungan tidak mau." Terus jawaban Siti Zulaikha, "Wahai Yusuf, dulu saya jatuh cinta kepadamu sebelum saya ikut agamanya Allah. Sesudah saya beriman kepada Allah, tidak ada satupun rasa cinta yang mengalahkan cintaku kepada Allah, termasuk kepada engkau suamiku." Arti malah jatuh cintanya kepada Allah, tidak kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf diberi wahyu sama Allah, "Saya ini mengajak kamu karena saya dapat wahyu dari Allah, dapat wangsit, karena kita akan dikaruniai 2 anak yang kelak akan jadi nabi pengganti aku." Akhirnya Siti Zulaikha mau diajak hubungan intim. Begitu. Dari hadis ini ada wanita yang tidak diridhoi suami, itu sholatnya tidak diterima. Jadi kalau kita simpulkan, wanita itu rata-rata punya tulang bengkok. Itu tugasnya yang laki-laki yang meluruskan dengan pelan-pelan, dengan nasihatnya, dengan doanya. Kalau kita cari wanita yang sangat solihah, tidak nemu di dunia. Makanya dalam hadis lain Nabi memperumpamakan almar'atus solihah kal ghurabil aqsam. Wanita yang solihah itu ibaratkan gagak yang berwarna putih. Rata-rata gagak itu ya hitam. Gagak yang hitam itu lambang wanita yang tidak solihah, wanita yang akhlaknya jelek. Wanita yang akhlaknya baik itu gagak yang berwarna putih. Sesolihah-solihahnya wanita itu pasti ada bengkoknya.
Makanya tugasnya laki-laki yang meluruskan. Rata-rata wanita itu punya karakter ingin selalu diperhatikan, ingin selalu dimanja, ingin menangnya sendiri. Rata-rata kita cari wanita mana saja pasti nemunya kayak gitu. Ada yang solihai wajahnya jelek. Ada yang cantik tapi tidak solihah, selalu seperti itu. Ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Jadi nak mungkin nemu yang sesempurna itu. Kayak Siti Fatimah Zahra sudah cantik solihah kan. Kayak Siti Khadijah sudah cantik solihah. Kalau yang nyari zaman sekarang yang tidak nemu Pak. Jadi susah karena apa? Karena rata-rata punya tulang rusuk yang bengkok, punya karakter yang jelek. Kita obati dengan pelan-pelan, dengan kesabaran suami. Tak jarang suami jadi wali gara-gara istrinya itu tak jarang. Terus kalau kita sekarang bulan Muharram Suro, rata-rata yang mati duluan itu kaum laki-laki. Buktinya kalau ada acara santunan anak yatim, banyak anak yatim. Coba cari anak yang piatu, ibunya dulu yang meninggal, jarang. Paling satu kampung nemunya yang piatu 2 orang, yang yatim bisa 100 orang. Itu sebagai bukti suaminya tidak kuat, sakit-sakit. Jadi sampai total setiap kampung, kalau tidak percaya, setiap bulan santunan anak yatim Muharram, cari anak yang piatu itu jarang. Rata-rata ya yatim, suaminya meninggal dulu. Karena yatim itu man mata abu, anak yang ditinggal mati bapaknya, bukan anak yang ditinggal mati ibunya. Wa yastamiru yatimu ilal buluh, dan sifat yatimnya terus sampai anak itu menginjak usia balik. Kalau sudah balik, hilang yatimnya. Kalau balik kita yang tinggal mati bapaknya ini ya yatim terus ya. Nah, jadi kalau sudah balik tidak yatim lagi, hilang sifat yatimnya. Jadi kalau ada santunan anak yatim yang piatu jangan ikut, yang ditinggal mati ibunya. Atau yatim yang sudah balik ini tidak boleh ikut, karena ya kata-katanya santunan anak yatim, khusus anak yatim saja. Jadi yang tidak berhak menerima terus ikutan santunan ya haram menerima uang itu, kecuali diumumkan santunan anak yatim, piatu, dan kaum duafa, orang-orang yang lemah, nenek-nenek, jompo-jompo, fakir miskin ya, janda-janda masuk, piatu masuk, yatim-yatim yang sudah balik masuk, diumumkan. Makanya hati-hati yang jadi panitia itu betul-betul selektif ya, jangan langsung. Kasihan yang terima, kadang mereka yang tidak tahu kan, dikira yang ditinggal mati ibunya juga yatim kan, itu kan salahnya panitianya. Sementara yang menyumbangkan uang itu diberikan untuk anak yatim, bukan untuk anak piatu. Kaum duafa itu fakir miskin juga ditinggal mati ibunya tapi bapaknya kerjanya pas-pasan, penghasilan pas-pasan ya, dan juga butuh disantun. Dari situ. Tapi meskipun wanita punya karakter, ada sisi negatifnya, laki-laki juga banyak juga yang punya sisi negatif. Tapi gini, semua kekasih Allah, semua waliullah, semua nabinya Allah kecuali Nabi Adam itu terlahir dari ibu yang solihah. Karena al-madrasatul ula litifl al-mar'ah, sekolahan pertama untuk anak itu adalah ibunya sendiri-sendiri, ibunya masing-masing. Dari ibu anak itu bisa ngaji Quran, dari ibu anak itu bisa sholawatan, dari ibu anak itu bisa hafal lagu-lagu religi Islami, kadang gitu. Dari guru TK rata-rata anak itu hafal balanku ada 5 dan seterusnya. Jadi madrasah pertama untuk anak adalah ibunya masing-masing. Jadi tidak boleh kita mempukul rata, mengklaim semua wanita seperti itu.
Karena semua walinya Allah, semua nabinya Allah terlahir dari wanita yang solihah. Tidak ada ibunya, tidak ada kiai-kiai kita. Tidak ada ibunya, tidak ada nabi kita Muhammad SAW. Semua nabinya Allah, semua walinya Allah terlahir dari ibu yang solihah, terlahir dari bibit yang unggul. Gitu. Makanya kita harus cari yang gagak putih tadi, bersayap putih. Ya banyak doa, makanya termasuk hamba Allah yang disayang oleh Allah di Al-Quran adalah orang yang sering doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari baca bersama-sama biar yang ngantuk hilang ngantuknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya gini, Rabbana ya Allah, hablana, karuniai kami, min azwajina, pasangan hidup. Kalau yang doa laki-laki berarti istri, kalau yang doa perempuan berarti azwajina, itu artinya suami. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan sampai hari kiamat, qurrata a'yun, manusia yang dapat menyenangkan atau melegakan hatiku sesudah kedua mataku memandang kesolehan, memandang ketakwaan mereka. Gitu. Meskipun belum ketemu calon, istrinya siapa, anaknya siapa, ya sering baca doa ini, biar nanti ketika sudah waktunya, Allah yang menata, Allah yang mempertemukan. Kalau sudah punya istri, ya biar semisal istrinya aslinya tidak solihah, gara-gara sering baca doa ini jadi solihah. Semisal ada di antara anaknya ada yang punya akhlak yang buruk atau durhaka kepada orang tua, gara-gara sering doa ini, lama-lama tobat, punya jalan tobat. Itu maksudnya. Doa ini sangat diajarkan di Al-Quran agar sering mungkin dibaca oleh seluruh umatnya Nabi Muhammad. Karena jalan Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah semua pasangan hidup kami dan semua anak dan semua keturunan kami sampai hari kiamat manusia yang dapat menyenangkan, membahagiakan dan membanggakan hati kami setelah mata kami memandang kesolehan, ketakwaan mereka. Meskipun yang mati itu lihat anak cucunya yang masih hidup. Anak cucunya ahli pengamal ilmu, ahli pengamal Quran, ahli pengamal hadis, ikut bahagia di alam kuburnya. Karena anak cucunya jadi manusia yang qurrata a'yun, manusia yang menyenangkan hati, karena kesolehan, karena keilmuannya, karena ketakwaannya, dan seterusnya. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami semua sekeluarga, suami, istri, anak, dan seluruh keturunan, imaman lil muttaqin, menjadi pimpinan bagi orang yang bertakwa. Ini doa yang diajarkan. Yang terakhir, karena ada tiga orang yang sholatnya tidak Allah terima. Yang pertama, laki-laki yang ngimami kaum, sedang sebagian besar dari kaum itu benci kepada orang itu. Benci karena jelek akhlaknya, karena sering menyakiti orang. Terus yang kedua, ada wanita yang bermalam dengan suami, sedang suaminya tidak ridho kepadanya karena dia tidak nurut perintahnya Allah. Nah, itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang sholatnya tidak Allah terima, wa akhwani mutasorimani, wa akhwani mutasorimani, dua sahabat, dua teman, dua saudara yang mutasorimani, saling tidak menyapa, mutakotiani, saling memutus tali silaturahim. Dulu akrab, dulu raket hubungannya, kemana-mana pergi bareng, tiba-tiba tidak nyapa, konflik, crash ya. Kayaknya la yahilu li muslimin ayyusorima musliman fauqa thalasin. Tidak halal bagi orang sesama Islamnya tidak menyapa orang Islam yang lain melebihi 3 hari. Tidak diakui mati Kanjeng Nabi.
Ya juru, orang tersebut meninggalkan rekannya, wayak ta'umu kalama tahu, tidak mau tegur sapa terlebih dahulu. Kalau gini, saya sudah berusaha menyapa duluan tapi tidak pernah dihiraukan, ya salahnya yang itu. Kalau kamu sudah selesai, berarti dengan kita negur sapa terlebih dahulu, kita berarti menyambung silaturahim. Kita tidak kena hitop ini. Jadi salahnya yang tidak mau akur itu. Hanya di ini anak. Berarti intinya termasuk dosa besar orang yang seperti itu. Sesama Islamnya kok konflik ya. Nah nyopo dulu akrab, apalagi sesama kerabatnya. Jadi anna ighdabal mar'a li zawjiha hatta yabita zawjiha sakhitan ali minal kabair. Termasuk dosa besar kalau ada wanita membuat marah hati suaminya sampai suaminya tidak ridho kepadanya. Jadi bagi suami juga ya harus tahu diri. Jangan sampai menggampangkan istri ke jalan nerakanya Allah. Ketika kita menjumpai pasangan hidup kita, itu jengkelin, ngeselin ya, kita ikhlaskan, kita maafkan kesalahannya sebelum istri kita minta maaf. Kasihan. Dengan suami sering memaafkan kesalahan istri, maka derajat suami Allah angkat dan istrinya tidak dapat balak dari Allah. Nah, jangan mentang-mentang ada hadis ini, kalau istri tidak dapat ridhonya suami, dosa besar. Berarti kalau suaminya ridho istrinya masuk neraka, ya berarti ya jangan diteruskan hubungannya, kasihan. Ikhlaskan dan maafkan. Makanya di antara ajarannya Rasulullah SAW, sil mangkotoaka, sambunglah orang yang memutus tali silaturahim dengan kamu. Orang itu sudah tidak mau mendekat dengan kita, sudah putus hubungannya, kita yang menyambung, kita yang nyapa terlebih dahulu, kita yang terlebih dahulu datang ke rumahnya. Orang yang memutus kepada kita, kita sambung. Terus wa'fu amman dolamaka, maafkan kesalahan orang-orang yang pernah mendolimimu, maafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakitimu. Sebelum orang yang minta maaf, sudah kita maafkan terlebih dahulu. Mulai sejak ini aku maafkan semua kesalahan orang yang pernah bersalah kepadaku. Tuh. Yang ketiga, yang terakhir, wa ahsin ila man asaa ilaika, berbuatlah berbuatlah baik kepada orang yang pernah berbuat jelek kepada kita. Ini abot memang soro. Tapi kalau kita terjang, kita terobos, kita yang Allah angkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Makanya di tiba itu sifatnya Kanjeng Nabi, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi itu kalau disakiti ya'fu, memaafkan sebelum orang yang bersalah minta maaf. Wa la yu'aqib, Nabi tidak pernah membalas menyakiti. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi Muhammad SAW itu ketika dimusuhi, diam, tidak menjawab permusuhan. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam sangat jahat kepada Rasulullah, sampai pernah mematahkan gigi gerahamnya Kanjeng Nabi, sampai pernah memecahkan pelipisnya Rasulullah, pilingannya Kanjeng Nabi di perang Uhud, dilempari batu Rasulullah, dipanai di pasar. Tapi ketika Khalid bin Walid masuk Islam, secuil pun dari hati Nabi Muhammad tidak punya sifat rasa dendam, diterima Islamnya. Wahsy, pembunuh Sayyidina Hamzah, paman yang sangat beliau cintai, ketika Wahsy masuk Islam, diterima Islamnya. Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, padahal dulu bapaknya sangat jahat kepada Rasulullah, pernah menghajar Rasulullah, tapi anaknya masuk Islam, tidak ditolak Islamnya, diterima. Zarra, Mu'tab, Utbah, putra putri Abu Jahal masuk Islam. Abu Lahab dulu pernah nempelin Rasulullah, tapi Nabi itu tidak punya secuil pun hatinya dendam. Dulu bapakmu, orang tuamu pernah menyakitiku, sudah tidak usah Islam-Islaman. Kok seandainya Nabi Muhammad itu kita, mungkin seperti itu.
Tapi Nabi itu sangat bersih hatinya sampai tidak punya sifat dendam sama sekali, tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Wa ahsin ilaman asa'a ilaika, berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Abu Jahal jahat, Abu Jahal sakit disambangi, ketika sakit dijenguk malah seperti itu. Jadi dari adanya hadis ini yang menyebabkan Allah itu marah kepada hambanya dan tidak diterima amal ibadahnya itu ketika orang tersebut sering menyakiti orang lain, sehingga masyarakat sekitarnya banyak benci kepada dia daripada cinta. Terus yang kedua, Allah marah kepada istri yang membuat hati suami itu jengkel, kesel gara-gara istrinya tidak memenuhi kewajiban kepada suami, diajak hubungan intim tidak mau. Terus yang ketiga, ketika ada dua sahabat, dua orang sesama Islamnya itu sampai tidak menyapa, bermusuhan, itu tidak diridhoi sama. Kalau pingin jadi umatnya Kanjeng Nabi ya, yang sekarang lagi konflik ya kita berusaha mendekatinya, kita berusaha menegur sapanya terlebih dahulu, meskipun kita tidak dibalas dengan cara yang baik. Yang penting nyopo duluan, berjabat tangan duluan meskipun tangannya tidak diterima. Yang penting kita berusaha, karena tidak termasuk atau tidak diakui umat Kanjeng Nabi kalau terus-terusan kayak gitu. Agamanya satu, sama-sama Islamnya, Tuhannya ya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kok bisa nak nyapa, besok di surga itu kumpul bareng. Nabi itu bercita-cita semua umatnya nanti masuk surga tanpa terkecuali, baik yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda la arda wahidu min ummati finnar. Nabi itu tetap sayang kepada umatnya, jadi kita jangan menyakiti umatnya. Ketika kita dimusuhi oleh umatnya Rasulullah, maka kita berusaha memaafkan kesalahannya, berusaha ngakuri, ngakrapi, tanpa perlu bermusuhan. Yang berat kita musuhi ya orang kafir. Kalau lihat sisi kafirnya, kalau lihat sisi makhluknya, kita doakan biar dia bertobat, biar dia masuk Islam. Kalau lihat sisi maksiatnya, jangan cinta maksiat. Tapi kalau lihat sisi makhluknya, yang bermaksiat itu tetap makhluk Allah, ya kita nasihati, kita ingatkan dan kita doakan, barangkali suatu saat bisa bertobat. Gitu. Makanya saya sering cerita, ada ulama besar namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ini termasuk silsilah gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketemu orang ahli maksiat di jalan, laki perempuan mabuk-mabukan. Terus salah seorang muridnya ada yang minta doa kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, guru tolong doakan jelek semua orang itu biar binasa, maksiat terang-terangan. Akhirnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi ngangkat tangan, dalam doanya Allahumma kama farrahtau fid dunya fafarrihu fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bikin bahagia mereka dengan maksiat yang mereka kerjakan, bahagiakanlah kelak mereka di akhirat. Doanya seperti itu, suruh doakan jelek malah doakan baik. Akhirnya setelah doa selesai, murid yang nyuruh doa Syekh Ma'ruf ini protes, guru bukan doa itu yang aku minta, doakan mereka binasa, doakan mereka celaka, doakan mereka mati dalam kemaksiatan. Itu jawaban Syekh Ma'ruf, bukan hak kita mencelakakan orang lain, tugas kita hanya menasihati dan mendoakan. Suatu saat nanti mereka akan bertobat kepada Allah. Jangan dilaknat, jangan dikutuk, itu bukan ajarannya Rasulullah. Nabi itu tidak putus asa. Setiap didolimi oleh orang kafir, Nabi itu selalu doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Abu Jahal tidak masuk Islam, tapi anaknya jadi pejuang Islam, Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Lahab tidak masuk Islam, tapi anaknya jadi masuk Islam.
Walid bin Mughirah tidak masuk Islam, tapi anaknya Khalid bin Walid masuk Islam. Nabi tidak pernah dendam, tidak pernah mengkutuk. Kalau semisal dia sudah didoakan tapi Allah takdir mati kafir, ya berarti haknya Allah, bukan hak kita yang mendoakan. Yang penting didoakan baik. Semua orang ahli maksiat didoakan, ya Allah semoga engkau memberikan jalan tobat hidayat untuknya. Meskipun kita sendiri punya dosa kepada Allah, gara-gara sering mendoakan orang lain baik, maka dosa kita sendiri kepada Allah ampuni. Gara-gara kita sering memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti kita, maka kesalahan kita kepada Allah juga Allah murahkan untuk dapat ampunan. Itu kesimpulannya ya. Sering nyepuro kesalahan wong liya, kesalahan awak dhewe nang Allah disepuro. Sering mendoakan baik orang lain, maka kesalahan kita kepada Allah juga Allah maafkan. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah semua dosanya umat Rasulullah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah semua umat Rasulullah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, bahagiakanlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.